dulu. Halo, halo, yang lagi online di rumah Halo. maupun di kelas. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran Pak. Kedengaran ya? Ya, Kedengeran Pak. Aman. udah kelihatan belum? Udah Pak. Udah ya? Oke ya. Ya, baiklah teman-teman semua. Ini kebetulan di kita juga lagi ada acara workshop juga ya di aula. Saya juga baru selesai nih workshop Sispotek tentang editor buku untuk pembuatan buku ataupun artikel bagi dosen-dosen IKMI. Nanti besarnya lagi itu nanti di Hotel Prima. Hotel Prima itu mungkin workshop nasional gitu ya, dari berbagai perguruan tinggi. Nah, IKMI ini kebetulan sebagai PIC-nya gitu, penyelenggara acara nanti ya. Jadi sekarang lagi dirumuskan. Jadi penyelenggaranya kebetulan dari YAI ya, kebetulan ketuanya kan dari STEMIK IKMI gitu ya. Nah itu. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan lagi ya. Ini kemarin saya tuh pernah nge-share juga tuh yang FGD itu, ada yang daftar nggak? Ada ikut pelatihan di Dekis Kota Cirebon. Udah saya di-share tuh malah ke UKM juga, ke BEM juga gitu. Atau ada yang pernah tahu nggak? Ada pemberitahuan? Ada ya? Nah, itu berarti ada nyampe berarti kan. Ya, itu ya pelatihan lagi yang mengadakan. Kalau di kabupaten itu kan Dinas Komunikasi kayak Informatika gitu kan. Kalau di kota kan Dekis namanya. Ya, Dinas Komunikasi, Statistik dan Informatika, kalau saya ya Statistik dan Informatika. Informatika dan Statistik Dekis itu. Jadi beda. Kebetulan penyelenggaranya ya Dekis atau Kominfo Kota Cirebon. Kalau yang kemarin pernah dilaksanakan itu Jawa Barat yang mengadakan. Nah, mahasiswa IKMI banyak yang ikutan ya selama 4 hari. Sehari itu transportnya 300.000 plus makan. Ya lumayan, kan itu kemarin sih. Kalau yang pertama sih lebih besar, paling pertama sih itu hampir 800.000 sehari itu. 4 hari aja anak-anak lumayan. Ya, hampir berapa kelas tuh banyak yang ikut. Nah, kesinikannya ada nggak dikasih uang di rumah karena kan ada penginapan karena nggak nginep itu kan, jadi berupa ininya. Jadi nginepnya nggak ada, transportnya aja 300.000. Ya lumayan lah 4 kali 3 kan ya. Nah itu. Mahasiswa itu kadang-kadang ada yang sampai ikut 5 kali berturut-turut ada. Saya ngajar di hotel di sini, beberapa hotel ketemu lagi. Di Kuningan ketemu. Pas di mana di Indramayu tuh kalau nggak salah ketemu lagi. Saya tanya, kamu udah berapa kali gitu? Kamu absennya ada terus? Iya Pak, kebetulan saya tuh dapat terus. Udah berapa kali? Udah 5 kali. Ya 5 kali setiap datang aja. Ya berturut-turut seminggu terus, seminggu kemudian ada lagi kan yang baru lagi. Dia daftar lagi kan cepet-cepetan sih, karena kuotanya terbatas gitu. Yang pertama cepat masuk, udah nanti kalau yang ada yang waiting list gitu. Waiting list itu kalau yang pesertanya udah pas, ada yang mengundurkan diri diganti gitu. Nah itu lumayan, di samping dapat transport ya ini sertifikatnya kan gitu. Pelatihan itu. Yang FGA ya pelatihan grade kemarin itu kalau pengajar-pengajarnya memang kebanyakan dari IKMI
STEMIC IKMI, karena yang ikut lulus dari trainernya kebanyakan dari STEMIC IKMI itu. Saya juga waktu tahun kemarin itu ke Bandung, ke Subang, ke Kuningan gitu kan. Tugas lagi gitu berturut-turut. Jadi materinya banyak sih, ada yang desain grafis, ada yang ke FG, apa namanya itu, data management system, ada yang jaringan kemarin. Tergantung mereka mau daftarnya di pelatihan apa, ya. Jadi teman-teman kalau ada pelatihan tuh cepat ikut, kan lumayan tuh, ya, info gratis, dapat transport gitu. Ya, nah untuk hari ini materi hari ini saya akan membacakan tentang ragam dialog, ya. Ragam dialog. Ini ragam dialog ini pengenalan tentang ilmu atau makhluk kesehatan IMK, ini bukan kesehatan KNT. Ini salah ini ya. Ya, interaksi manusia dan komputer. Ya, jadi ini dia membacanya salah, ya. Jadi tentang interaksi manusia dan komputer, ya. Nanti akan saya diralat, ya. Nah, ragam dialog ini ya kalau kita ini kan juga dialog, ini namanya seperti gini ya, ragam dialog. Kalau di dalam pemilu itu kan ada ragam dialog terbuka, ada yang tertutup kan gitu ya. Kalau di interaksi manusia dan komputer, ragam dialog itu mendesain template yang udah disiapkan, ya, nanti didialogan gitu kan, nanti akan diberikan masukan atau inputan seperti apa dalam perancangan, ya, ke dalam perancangannya nanti seperti itu. Nah, ragam dialog ini, ya, di sini ada macam-macam, ada komunikasi bermakna, itu contohnya ya. Apa itu ragam dialog? Nah, bisa komunikasi bermakna. Jadi dialog mencakup berbagai bentuk interaksi verbal dan non-verbal yang mempromosikan pertukaran ide dan informasi yang bermakna, itu dialog. Diskusi sama ya, yang verbal gitu ya. Ada non-verbal juga kan gitu. Ya, dialog non-verbal itu berarti kan hanya cukup dengan teks, mining kan gitu. Ya. Kalau yang non-verbal itu ya mungkin dengan gestur, gerak, tubuh dan sebagainya kan gitu. Itu macam ragam dialog itu seperti itu. Nah, lalu selain itu ada juga yang namanya fleksibilitas komunikasi gitu. Jadi komunikasi itu fleksibel. Jadi nggak kaku gitu kan. Ya, nggak kaku, komunikasi berjalan lancar kan gitu. Ya, jadi nggak kaku. Tapi kayak itu juga kan tergantung dari kita dialognya gitu kan. Dialog itu kan dalam dialog kampanye kan bisa itu dialog juga ada kan ya. Nah, ada yang diskusi, ada dialog debat kan itu gitu ya kan. Nah, itu jadi beda antara diskusi, debat dan dialog. Nah, itu kan. Kayak kemarin aja ya. Kan banyak tuh ya dipertontonkan ya kan, ya kemarin cawapres ya putaran terakhir itu kan. Nah, banyak gimmick kalau kemarin itu kan. Banyak gimmick ya kan. Nah, jadi semacam dialog yang semacam ada yang semacam kayak tebakan-tebakan begitu gitu kan. Contohnya yang paling ngetren itu kan Gibran kan gitu ya. Nanya ke Mahfud MD kayak gini-gini dari apa ya kan gitu. Ya kan, padahal dia profesor gitu kan, dia kan profesor. Kayak lucunya lawakan aja kan gitu ya. Kayak kata Mahfud, oh, saya juga sama lagi nyari jawabannya kan gitu. Ini lucu. Jadi kan
trending nggak? Kan jadinya trending ya kan di TikTok di apa kan gitu ya. Nah itu kan. Ya itu tapi eh, nah itulah jadi eh, kita bisa menilai gitu kan ya yang mana yang ilmiah gitu kan mana yang misalkan yang tidak ilmiah kan betul gitu ada yang nyambung ada yang enggak kan begitu ya macam-macam lah ya, ya biasa ada diisukan lagi kan ya kalau dulu kan si Gibran diserang oh di sininya karena ada pakai alat apa gitu kan ya sekarang kan ada lagi kan ya pakai jaket itu kan dipakai ini kan gitu kan sekarang kayak nggak kelihatan ya ada semacam apa mic ya gitu kan padahal di belakang ada yang ngomong lagi kan itu aja nah jadi ya itulah ya nah ya cari-cari sensasi cari kesalahan terus begitu penilaian yang menurut pengamat seperti itu ya nah teman-teman karena kan udah bisa menilai juga yang gitu kan ya iya kan mana yang kira-kira nanti kita harus memilih kan gitu ya kan nomor berapa nah satu karena memang generasi Gen Z itu anak muda larinya ke 01 memang kita ngelihat dari survei yang bukan yang bayaran gitu kan katanya iya soalnya iya kan humanis ya yang bikin videotron apa itu anak muda kreativitas ya kan orang lain mah memberikan sembako dari uang itu kan ya apa bansos kan kalau 01 kan enggak kan malah dikirim bansos ya kan food truck apa dari anak muda kan keren kan gitu kan ya tadinya kan kebanyakan yang PSI kan mengklaim ya kan ya kalau PSI itu kan partai sekitar ibu kota kan jadi hanya di Jakarta apa ya jadi diklaim anak muda kayak gitu tapi anak mudanya sekarang udah pada pintar beralih kan gitu saya melihat riset dari Google Trend eh, hasil survei itu yang independen gitu ya nah seperti itu ya kita juga sebenarnya jadi kita biar bisa yang mana jangan sampai salah memilih sebagai akademisi kita jangan sampai salah memilih waktu presiden untuk ke depan ya kan apalagi nanti generasi emas 45 ya tahun 2045 itu nggak akan generasi emas kalau anak mudanya masih bisa dibohongin di apa kan gitu nah seperti itu ya perlu tahu juga lah teman-teman memang pendidikan di kita kan masih menurun ya di tingkat dunia itu Indonesia masih urutan ke 86 tingkat pendidikan. Saya ngelihatnya dari mana? Dari top 20 dunia tuh saya ngelihat dari situ. Wah, emang itu karena kenapa di Indonesia itu ya pendidikan itu nggak maju kan itu ya ganti kurikulum ya kan kurikulum dari Kurtilas KTSP kan dari waktu sekolah kan tahu kurikulum KTSP Kurtilas MBKM sebagainya Anda itu dijejelin oleh kurikulum aja gitu. Ya kan? Kurikulum harus dijejelin aja harus ngikutin harus selesai kan gitu. Bukannya tambah maju karena mungkin terlalu dipaksakan suruh menyelesaikan pembelajarannya yang itu berdasarkan kurikulum akhirnya overload ya ini pikiran kitanya nggak mampu ya ini otaknya kan gitu iya banyak beda kalau kayak di pendidikannya yang sudah maju gitu. Ya, itu anak kelas 1 kalau di sana kan siswa dasar itu SD kelas 1 sampai 4 tuh nggak belajar. Oh, terus belajar matematika, fisika, hitung-hitungan enggak gitu. Diajar itu tentang apa? Sosial, kebudayaan, hormat sama orang tua, pribadi belajar itu begitu. Sampai kelas 4 itu makanya di luar negeri suka beda. So, Anda kalau orang Jepang nggak ada yang buang sampah sembarangan misalnya begitu.
dia malu gitu, bukan malu ditangkap polisi ya, oleh dihargai orang. Di sana kan kalau ada orang ngebuang, misalkan saya di jalan-jalan di sana tuh bawa tisu habis ngerokok atau buang gitu, ada orang ngeliat tuh bukan dimarahin di sana, orangnya yang ngeliat tuh malah dia ngebuang, diambil dibuang ke tempatnya, begitu kalau di sana kan begitu. Memang tingkat apa istilah itu kebudayaannya menghormati tentang korupsi itu udah diajarin kan gitu ya kan. Di Cina kalau korupsi ditembak kan gitu ya, Korea dimasukin ke lubang buaya kan gitu kan, tembak ya kan gitu. Di Jepang sama, kalau Indonesia yang korupsi malah dia dihormati, terkenal kan ya. Iya kan, mana iya kan. Iya, di luar negeri kalau ini apa bedanya gini, kalau di luar negeri itu kalau orang korupsi dipotong tangannya, kakinya, kepala, kita apa dipotong apa, potong tahanan paling gitu. Orang korupsi dipotong tahanannya. Iya, korupsi potong kepalanya harus saya. Iya kan, di Indonesia kan gitu. Maka, makanya nggak ada yang ini korupsi merajalela ya begitu. Potong tahanan, potong tahanan. Oh, kalau sekali potong kepalanya atau tangannya, ya beres kan? Nggak ada yang korupsi lagi. Sampai dia gitu yang korupsi, menteri itu udah sekali korupsi ditangkap lagi, korupsi lagi coba. Enak sih. Nah, contohnya gitu ya. Soalnya saya cerita punya teman juga sih, teman yang suka dengan saya sering ketemu ngopi main gitu. Masuk itu saya gitu, kena OTT, jadi cerita di dalam penjara itu, waduh, karena di penjara tuh cerita nih ya, dia cerita dengan saya mafia semua, dari aparat hukum semua, terus KPK juga sama gitu, yang sama. Jadi kesannya tuh kalau orang kamu ingin enak di penjara harus banyak uang, ingin makan enak harus bayar ke sipir-sipir gitu, keluarganya mau nengok bayar 10 juta gitu. Kalau ingin keluar sebentar 50 juta, misal ke hotel, jalan-jalan ke mall gitu kan, pakainya pura-puranya sakit pakai ambulan gitu, pakai ambulan. Cerita ke saya begitu, dari tanah ambulan. Tidur aja nih, kamarnya itu pas kayak 75 cm ya, segini badannya juga pas gitu tuh dengan badan kita. Kalau saya tuh kalau nengok ke mana, ke kiri tembok, ke kanan tembok, ke belakang kayak kamar mandi pas gitu. Kalau ingin enak tidurnya mandinya enak luas itu bayar 2 juta keluar ikut di tahanan tuh begitu. Itu di Sematanan begitu, kebetulan teman saya di Sukamiskin kemarin baru keluar 2 minggu lah kemarin, berita ke Pak sininya, bukan Cirebon, di luar Cirebon, teman saya kenal sih. Iya, cerita saya ingin tahu kan ya kan ya. Jadi maksud kita aja supaya tahu kan itu ya, cerita itu yang begitu teman-teman. Pas saatnya kalau teman-teman ingin enak juga ada kayak di hotel gitu, penjaranya kayak di hotel, kayak Setia Novanto kan gitu ya, kamar di penjaranya kayak hotel, bayar setahun 50 juta tahun tuh. Kayak yang nggak tanggung, jangan tanggung kalau korupsi itu gitu. Iya, dari penjaranya enak. Kalau yang banyak duit itu dihormati, jadi penjara di satu itu teman saya bilang begitu, yang benar Pak. Panana mau nyoba tak? Ya nggak mau guys. Mau nyoba tak Panana? Kalau nggak punya uang sih, guys tanggung kan, jangan tanggung ya kata. Gitu. Ya penjara kalau di Sita juga, kalau di Indonesia kan nggak semua dimiskinkan kan. Teman saya aja rumahnya ada 8 yang diambil cuma 2 disitanya. Kemarin dia punya sepeda baru dikasih, yang ngasih proyeknya tuh Bronton sepeda 20 juta diambil kan, disita. Pada saat sidang barang buktinya nggak ada. Cerita ke saya, kemarin yang sepeda mana kita yang diambil. Justru itu saya juga nggak ngerti, pas saat sidang saya sepedanya barang buktinya nggak ada. Ya siapa aja yang duluan ngambil kan gitu, hilang barang bukti itu. Jadi
begitu keluar penjara uang masih banyak, ya anak-anak ini dengan saya kemarin main lagi bareng, uang masih banyak. Ya, iya tuh, itu memang korupsi itu. Jangan tanggung-tanggung banyak korupsi itu, wis. Ya, ini yang 250 juta yang gitu tertanggung. Ini kata teman saya tuh bilang begitu. Nanti malah gitu di penjaranya sengsara kalau buat gitu padahal kata. Soalnya kan polisi minta, pengacaranya minta, habis. Gitu bilangnya yang benar. Dipindah-pindahin penjara ke penjara aja kan bayar 10 juta. Itu teman saya begitu. Pindah ke Bogor, mau pindahin bayar 10 juta orang yang benar itu. Pindahin ke suka miskin bayar lagi. Itu kayak pesantren ya kan gitu. Kayak pesantren di penjara tuh dibayar, ada iurannya. Bayar. Coba tuh. Ada iurannya. Kayak saya tuh dikirain tuh dijamin apa ya? Yang enggak. Jadi terus kemarin tuh apalagi yang cerita dia tuh ya itulah kalau yang masalah semuanya itu semua bayar semua gitu. Sewaktu-waktu orang ada suami istrinya datang kangen apa gitu, di sana ada nyewa tempat kamar sama sekamar sehari ya sejam 10 juta di dalam penjara 10 juta. 10 juta di satu. Bener ya. Tuh. Ini walau korupsi wes kira-kira 2 triliun apa enak gitu. Ya paling diambil paling habis paling 1 triliun ya masih sisa kan ya 1 triliun kan. Kalau begitu keluar itu orang yang mau dikasih ini aja pemotong tahanan tuh kan suka ada tuh kalau setiap 17 Agustus dapat itu apa namanya tuh kalau potongan-potongan tangan kalau 17 hari 17 Agustus misalkan ya remisi itu ya remisi kan potong tahanan misalkan nih teman saya juga begitu dapat remisi 2 bulan ya nego dulu nego Pak Bapak dapat remisi nih 17 Agustus 2 bulan mau diambil enggak kalau mau diambil ya bayar kemarin habis berapa teman saya tuh dimintanya 50 juta 2 bulan Bapak dapat remisi nanti mau diambil enggak kalau diambil 50 juta kalau nggak diambil ya wes nggak dapat remisi tuh jadi sama saya begitu kalau ingin tahan apa remisinya ingin lebih banyak ingin lebih cepat keluarnya nih ya bayarnya harus banyak. Nah, teman saya kan yang tadinya 6 tahun hanya 4 tahun jadinya kemarin 4 tahun 3 bulan 7 hari keluar. Jadi kalau yang para anak ingin cepet ya wes ada remisi ingin dapat gede kan itu ya dibeli bayar nih udah saya ambil 3 bulan setahun 3 bulan kan kalau setiap hari 17 Agustus Lebaran itu kan ada remisi ya ditawarin gitu mau diambil nggak potongan tahanannya ada diskon ini kan saya buku nah itu memang di Indonesia gitu ya ada diskon ada. Saya bukan cerita omon-omon cerita dari teman saya begitu saya cerita digali saya terus cerita enak tuh pengalaman lah gitu ya barangkali teman-teman misalnya dari pejabat mau korupsi terlalu begitu jadi sangat tanggung saya ya kalau mahasiswa juga biasanya kan ada suka dipanggil di pelajaran anti korupsi di Bandung ada perwakilan misalnya ada tiap tahun kemarin saya yang ngirimin ada dosennya 2 belajar anti korupsi apa gitu tapi banyak juga ketua BEM korupsi banyak di Universitas Cirebon ada sebenarnya nggak menyebutin ada di Cirebon dong ada wah tetangga sebelah
100 juta uangnya dikorupsi. Iya, dikorupsi uangnya. Tuh. Oh, BEM juga korupsi ya. Saya itu ternyata ya. Iya. Ya, kebetulan anak saya juga kuliah di situ. Ada masalah apa? Ada korupsi apa? Ketua BEM-nya korupsi itu gimana? Berapa? Oh, 100 juta katanya. Terus gimana? Ya diadukan polisi sekarang ini gitu kan. Laporin oleh yayasannya tuh. Kan tingkat yayasan dulu, ya kan? Di fakultas dulu gitu kan. Ada yang menerima, laporin aja, dilaporin aja ke polisi. Ya, BEM-nya dipecat juga, kan urusan sama polisi. BEM, ya kan? Tapi kalau di IKI mah nggak ada, jujur semua. Iya, baik-baik. Karena nggak ada duit juga. Iya. Ya, iurannya juga nggak ada kalau kita mah. Iuran BEM aja apa, Cok? Iuran BEM juga nggak ada iuran BEM juga dipaten kan gede iuran BEM itu. Kita mau dikorupsi apanya? Ya kan? Ya? Iya. Nah itu ya maksudnya itu sama aja itu kita masalah itu dialog kan seperti itu kan ya, dialog gitu ya. Jadi banyak macamnya gitu, ragamnya gitu kan ya. Nah lalu yang ketiga ini integrasi emosional. Ragam dialog juga itu mengakomodasi ekspresi emosi dan perasaan ya kan, memungkinkan komunikasi yang lebih menyeluruh ya. Dialog emosi aja ya. Soal nomor berapa tuh emosi ya? Dialog emosi ya kan, ya. Nah, etiknya nggak ada kan gitu. Cari pemimpin yang punya etika kan, memberi pelajaran terhadap kita semua kan gitu. Dialog harus begitu. Nah, edukasi emosional. Jadi harus ada, memang harus punya etika, korupsinya lebih gede. Nah, ya sama, presiden nggak punya etika, pasti korupsi kan gitu. Makanya harus beretika tuh yang benar. Orang etika kan tahu sopan santun, ya kan, tahu wah ini boleh atau enggak kan begitu. Makanya memang yang tekan, nah itu etika, ya kan. Di samping itu ada yang etikanya juga bagus, tapi akhlaknya jelek, ya sama kan ya. Yang penting akhlak juga kan gitu. Akhlaknya harus bagus juga kan gitu. Kata Gus Dur kan gitu. Gak perlu pintar apa, pintar cuma kalau akhlaknya jelek kan gitu. Orang akhlaknya jelek pasti korupsi. Presiden Gus Dur kan begitu. Memang akhlak yang betul. Nah, ya kan. Jadi akhlaknya ya memang harus bagus kan gitu. Iya. Ini ada chat apa nih? Oh, selepet. Wow. Kenapa? Kenapa Imin? Nah, ini ya selepet. Nah, nanti saya cari dulu jawabannya selepet apa nih. Oke, Anda aja ya. Ya, oke teman-teman. Saya lanjut lagi nih. Nah, ini tujuan dari ragam dialog pada IMK. Nah, ada fasilitas edukasi, ya, fasilitas edukasi. Ini mempermudah penyampaian informasi, ya informasi kita bukan ke medis aja ya, jadi kepada peserta ya atau keluarga untuk memahami penyakit dan nah ini bukan, jadi ini secara umum, yang umum ya, jadi bukan hanya di kalangan untuk kalangan medis aja gitu ya, jadi ya keluarga kan intinya kan begitu ya. Jadi pemimpin itu kan awalnya itu kan kita mengedukasi itu kan yang pentingnya di tingkat keluarga dulu kan gitu. Berikan edukasi kalau keluarga itu ya ke anak-anaknya dulu edukasi ya kan, harus hormat misalkan ke yang lebih tua kan begitu ya kan, ke kakak harus hormat, ke kakak hormat kan gitu. Kakak juga sama ke adik harus hormat kan, kok rasakan jangan kan
mentang-mentang adik dimarahin aja kan gitu, ya kan, jadi nanti nggak akur biasa gitu. Jadi harus akur adik kakak tuh ya gitu. Nah, jadi memberikan edukasi. Oh, ini nggak boleh, misalkan anak-anak tuh mau ngambil ini nggak boleh, harus bilang dulu kan gitu. Nanti udah besar juga nantinya anaknya itu pasti dia kalau mau ngambil bilang dulu, nanti gitu. Ditanamkannya begitu ya. So kalau anak kecilnya kalau diajarin kita ngambil ini ngambil itu diajarin, dek misalkan nggak boleh ngambil bilang dulu ke teteh, gimana kan gitu. Punya teteh gitu. Kadang nanti juga bilang teh untuk dede ya, misalkan gitu kan. Oh, enggak kan gitu. Jadi dia tuh nanti kalau udah besar juga nanti itu kalau mau ngapain dia izin dulu ke yang punyanya. Belajar kedisiplinan seperti begitu. Ya kan? Hormat apalagi ke orang tua kan gitu. Sejelek-jeleknya apapun namanya orang tua, ya kan? Doa orang tua itu matu. Ya, manjur misalnya itu. Nah, jangan ke orang tua itu walaupun orang tua sebagaimanapun tetap harus dihormati dan kita harus juga istilahnya tuh apa ada apa istilahnya tuh ke orang tua tuh kalau udah selesai itu harus berbakti masih gitu kan ya. Iya, berbakti itu harus nggak harus anda udah begitu kerja ngasih uang nggak seperti begitu, menyayangi orang tua, menghormati kalau sakit, tiba ke dokter, diantar, apa kan gitu. Itu namanya berbakti terhadap orang tua, ya kan. Insya Allah kalau anak yang berbakti pada orang tua masuk surga, ya kan. Nah, gitu. Kalau orang sering menjodoh-jodohin, saya kan sering menjodoh-jodohin mahasiswa nih, kadang-kadang dikenalin mahasiswa ini mahasiswa jadi pacaran, jadi nikah, oh banyak saya tuh di IKMI tuh, iya. Wah, yang dikenalin oleh saya jadian jadi nikah apa banyak mahasiswa tuh. Yang kelas malam apalagi itu. Wah, nah sayanya kan untungnya saya apa? Kalau saya ingin sering menjodohkan mereka tuh jadi nikah, saya akan dapat surga di sana nanti ya kan? Iya, tuh. Gimana? Jadi, makanya kalau ketemu alumni saya di jalan pasti di mana aja ketemu tuh. Kalau ketemu tuh pasti karena saya sering ketemu sih, pasti ditanya gitu kan, oh Panana apa kan? Saya kan dengan dosen-dosen yang lain juga gitu. Main dengan dosen yang lain, misalkan banyak ketemu misalnya mahasiswa alumni, pasti yang ditanya itu saya gitu. Oh, Panana kan gitu. Iya, orangnya bilang, kok Panana aja yang banyak kenal kan gitu kan. Ya, tergantung perbuatan kita, kita baik terhadap mahasiswa apa kayak gitu kan ya. Pasti keluar alumni oke pasti ingat, oh Panana dulu sih baik apa kan gitu. Kalau dosennya suka mempermainkan, kan dosennya galak kan nggak mungkin ditanya kan gitu. Iya, kadang-kadang mau ngapain dosennya galak terusnya kan gitu. Gitu. Iya kan, kan. Oh, Panano, disalahin apa? Iya. Nah, itu kan berarti pastilah. Nah, kalau kita berbuat baik, bisa akan dihormati dan dihargai kan begitu. Nah, lalu selanjutnya ya ada promosi ya tadi saya ini yang
Akan memberikan lagi, otomatis setelah dikasih background harus dikasih tulisan tagnya gitu kan, makanya tagnya harus warna apa kan gitu. Lalu ada juga menerima input yang terakhir, dan menerima inputannya ketika dalam perancangan database seperti itu. Ya. Sambil absen ya? Sambil absen nanti biar Nah, lalu selanjutnya di sini ada juga yang namanya observabilitas. Ya. Nah, sistem ini berfungsi secara benar dan nampak sederhana meskipun sebenarnya pengolahan internalnya sangat rumit. Ya. Lalu ada kontrolabilitas. Kontrolabilitas. Sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Ya, sistem yang dibangun, yang dirancang itu di bawah kontrol si pemakai, maksudnya seperti itu. Ya, dikendalikan, maksudnya gitu. Lalu ada juga keseimbangan. Nah, dalam merancang sistem, ini hendaknya mengetahui kemampuan antara manusia dan komputer. Ya, kemampuan ini misalkan dalam melakukan pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang atau rutin gitu kan. Ya. Bagaimana kalau misalkan kalau ingin menyimpan, kalau ingin mencari gitu kan, mencari record ya, supaya hasilnya itu lebih hasil yang sangat akurat, ya, sangat akurat sekali. Hasilnya seperti itu. Nah, ini salah satu
Contoh ragam dialog itu kayak seperti begini nih. Ini kan yang namanya ragam dialog berbasis tunggal nih. Komen lain dialog ya begini berarti. Ya, komen lain dialog. Nah, sama dengan perintah DOS. Nah, ini perintah DOS seperti ini. Ada internal comment, ada eksternal comment, itu perintahnya. Kalau Anda menjalankan aplikasi juga kan ada yang dari comment, dari C atau dari D misalkan. Contoh di sini, misalkan Anda ingin melihat file-filenya secara keseluruhan bisa di dir A, berarti menampilkan nama mereka yang terdapat pada hard disk gitu kan. Nanti di secara vertikal. Kalau ingin mengcopy ya perintahnya kalau Anda kan sekarang kan kalau pakainya yang berbasis grafis kan gua harus pakai copy, tulis kan seperti gitu. Kalau di komen itu kan harus ditulis copy, tanda bintang, doc, yang docnya yang di drive A, filenya naskah kan gitu. Mengcopy ya harus ditulis gitu. Menghapus harus ditulis del 3. Kalau di DOS kan gitu. Kalau dulu sebelum adanya yang berbasis GUI itu graphical user interface, ya harus diketik. Kalau yang menghapus file aja diketik, di delete. Kalau mengganti nama file harus di rename, diketik, nah seperti ini. Itu yang berbasis perintah. Ya. Yang lainnya lagi, ya dialog berbasis pemrograman ada. Dialog berbasis bahasa pemrograman itu merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu file atau berkas namanya ya. Atau batch file namanya. Nah, perintah yang dituliskan ini tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Baik yang beraliran rendah atau aras rendah maupun aras tingkat tinggi. Yang tingkat tinggi itu kayak seperti, nah kalau tingkat rendah itu assembler itu tingkat rendah. Karena bahasa mesin. Kalau bahasa mesin itu bahasa tingkat rendah. Ya. Tapi susah dimengerti oleh manusia. Itu bahasa assembler. Yang ngerti siapa? Ya bahasa mesin. Mesin yang mengerti. Kayak seperti contoh penulisan kayak password kan gitu. Pakainya kan bahasa mesin kan ya. Orang nggak tahu, nggak bisa membaca password kan. Hanya mengetik passwordnya misalkan namanya Dodi, nanti dipakai bahasa passwordnya kan bahasa ASCII namanya, pakai tombol apa, huruf apa kan gitu. Tidak dimengerti oleh manusia, tapi mesin mengerti kan gitu. Nah kalau bahasa tingkat tinggi kayak Pascal, bahasa C, bahasa Fortran, Basic, gitu. Fortran, formulasi translation, Pascal, Linguid. Nah ini yang banyak digunakan di Telkom, di PLN, di PAM kan untuk menghitung KWH, di bed air apa. Dulu banyaknya menggunakan bahasanya ini. Pascal, Fortran, pakai bahasa C. Sekarang kan udah berkembang sih, berkembang. Awalnya dari Delphi, ya kan Delphi berkembang lagi ke C. Ada C juga ada C+, ada juga C++, kan gitu. Ya, bahasa pemrograman juga banyak yang plus kan gitu ya. Notepad plusnya ada ya kan. Nah, itu. Ada bahasa basic, ya kan. Beginner all purpose symbolic instruction code itu basic. Basic juga berkembang. Ada turbo basic, power basic, basic for Windows, itu bahasa pemrograman dulu. Kalau sekarang kan tergeser, ya kan. C, bahasa DLP berkembang lagi ke Python kan gitu. Itu awalnya kan dari situ. Nah, berkembang. Nah, ada dialog berbasis bahasa alami. Dialog berbasis bahasa alami ini merupakan dialog yang menggunakan
bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Contohnya, cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih besar dari 3,0 itu bahasa alami. Tulisannya ya pakai penulisannya begitu. Jadi data mahasiswa yang memiliki IPK lebih besar dari 3,0, contohnya begitu. Ingin menampilkan kalau di bahasa SQL itu kan select, misalkan harga lebih besar dari 3,0. Dia ingin menampilkan yang 3.000, harganya yang lebih besar dari 3.000 itu bahasa alami namanya. Di SQL apa itu kan bahasa alami. Kalau Anda yang memerintahkan itu harus menggunakan select all misalkan apa, nah itu bahasa alami namanya. Kacamata ini di bawah kan gini, ini sama while not end of file, jika tidak do, nah begin ke sini. Read line ini bahasa Pascal nih, kalau ini Pascal tuh begini bahasanya, while not end of, begin di bloknya ya. Read line, read membaca, L itu line number gitu, read line number kan gitu, T dan S gitu kan. If jika S IP semesternya lebih besar dari 3,0, then maka dia akan mengerjakan ini. Write, tulis di layar nih, tulisannya ada nama mahasiswa. Itu bahasa Pascal. Dulu mahasiswa kita kalau sebelum ada bahasa yang sekarang ini pakainya Pascal, mahasiswa tuh bikin aplikasi, program dulu. Dulu tuh yang COBOL, Fortran, Pascal, Basic dulu yang banyak. Ya dimulai 2021 lah ke sini tuh udah beralih. Sebelum itu tuh mahasiswa kita kalau bikin itu pakainya ada yang pakai Delphi, ada yang pakai Basic, bahasa pemrograman. Mana yang paling mudah gitu. Ya, anggapnya dulu Delphi sama Basic itu yang sangat paling mudah, masih banyak kan menulis programnya pakai itu, pakai coding. Oh, namanya halamannya juga banyak sekali gitu. Halamannya. Kalau sekarang kan semakin ke sini kan bikin aplikasi kan nggak terlalu banyak pakai coding kan gitu ya. Seperti itu. Nah, keuntungan menggunakan dialog berbasis bahasa alam itu tidak memerlukan sintak khusus, luas dan powerful, alamiah, menggunakan inisiatif campuran gitu. Kerugiannya mempunyai dualisme, bertele-tele gitu. Ada tidak jelas, of EQ gitu ya, tidak jelas gitu. Perancangan perangkat lunak yang rumit, tidak efektif. Memang kalau pakai bahasa alam itu rumit. Kalau ditulisin, kalau Anda mengoding kan itu kan tulisin. Ya, jadi satu baris. Nah, udah terima kasih. Ini yang paling ditunggu-tunggu, paling senang tuh ini. Setelah itu terima kasih. Sudah ya kan? Ya, saya kira cukup lah, itu ada ininya ya. Karena yang lain juga di sini sedikit kayak sih udah pada yang keluar ya, mungkin karena jaringannya atau apa.